Selamat pagi pemirsa, saya Kino Sution akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini diantaranya. BBKSDA Sumut evakuasi harimau masuk ke pemukiman warga di Tapanuli Selatan. 3 lagi petugas puskesmas di Pematang Siantar positif COVID-19. Sapi ongol milik Pemkab Toba tak terawat dan tidak sehat. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jalan Sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Petugas Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara mengevakuasi harimau berusia 3 tahun dari pemukiman warga di Desa Tapu Sipa Gimbal, Kecamatan Aikbila, Kabupaten Tapanuli Selatan. Harimau yang diduga sempat memangsa hewan ternak milik warga ini diamankan setelah masuk perangkap yang dipasang oleh petugas BPKSDA Sumatera Utara. Hewan buas berjenis kelamin betina ini keluar dari hutan dan mencari makan di pemukiman warga karena diduga merasa terganggu akibat adanya aktivitas di habitatnya. Saat diamankannya, harimau Sumatera ini mengalami dehidrasi dan kurang gizi. Saat dicek kesehatan oleh tim dokter, berat badan harimau mencapai 45 kg yang seharusnya pada usianya antara 2-3 tahun ini seharusnya berat badannya mencapai 60 kg. Itu tadi banyak faktor kalau untuk konflik harimau tadi itu ya. Satu, itu tadi ini harimau remaja yang dia masih belajar berburu. Sehingga di dalam langsung dalam kawasannya mungkin dia kalah bersaing, agak turunlah dia ke perkampungan karena di situ lebih mudah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada gangguan di dalam habitatnya sendiri. Mungkin perambahan, mungkin perburuan, sehingga dia keluar dari sana. Nah, seperti itu banyak faktor lah di sana itu yang menyebabkan itu. Bu, Ya? kondisi harimaunya hasil pemeriksaan kesehatannya bisa dijelaskan, Bu? Kondisinya memang agak lemah, dia dehidrasi dan dia anemia, ya. Hasil dari pemeriksaan darahnya itu, tetapi secara fisik tidak ada luka, tidak ada jerat atau apapun. Saat ini harimau remaja tersebut masih dalam perawatan medis di lokasi penangkaran harimau Barumun, Sumatera Utara. Dan rencananya bila kondisi kesehatannya pulih, harimau tersebut akan dibebas liarkan kembali ke habitatnya. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, maraknya sejumlah bangunan di kota Gunung Sitoli yang melanggar perwal dengan menyerobot trotoar dan memiliki kanopi yang sangat mengganggu. Pihak Pemko Gunung Sitoli berulang kali menegur, namun masih membandel. Maraknya sejumlah bangunan di kota Gunung Sitoli yang melanggar perwal dengan menyerobot trotoar dan memiliki kanopi yang sangat mengganggu. Pihak pemerintah kota Gunung Sitoli telah berulang kali memberi teguran selama ini namun masih membandel. Kali ini Satpol PP langsung mendatangi lokasi bangunan para pelaku usaha tersebut untuk memberikan ultimatum sebelum melakukan pembongkaran sesuai aturan yang berlaku. Trotoar di sepanjang ruas jalan di kota Gunung Sitoli harus dikembalikan fungsinya, khusus untuk pejalan kaki bukan tempat jualan. Dan begitu juga kanopi segera diperbaiki sehingga kendaraan tidak terganggu. Kasatpol PP Kota Gunung Sitoli, Eko Arianto Telo Zebua, didampingi sejumlah personil Satpol PP, sempat adu mulut dengan salah satu pemilik usaha yang berdalih telah memiliki izin dan akan berkoordinasi ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman atau Dinas Perkim Kota Gunung Sitoli. Bentuk trotoarnya sudah dirubah ya, kita tidak tahu mungkin bagaimana atau mungkin sudah rusak sehingga pihak Forkom mungkin memperbaiki dengan cara seperti ini, kita juga tidak tahu. Ada sanksinya, pertama dulu ya pembongkaran bisa kita laksanakan kalau misalnya tidak sesuai dengan perda. Kemudian sanksi denda juga ada kita apa. Augomano Zega melaporkan untuk Evarina TV. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Seorang pemuda di Asahan, Sumatera Utara
ditemukan tewas mengambang setelah 3 hari tenggelam di aliran Sungai Silau Kisaran. Korban tenggelam dan hanyut terbawa arus sungai setelah melompat dari atas jembatan jalur rel kereta api yang terbentang di aliran sungai tersebut. Beginilah kondisi jasad Isnin Haryadi saat ditemukan. Pemuda berusia 20 tahun, warga Kelurahan Kedai Ledang, Kecamatan Kisaran Timur, Asahan, Sumatera Utara ini tewas mengambang setelah 3 hari tenggelam dan hanyut terbawa arus aliran sungai Silau Kisaran. Korban ditemukan dalam kondisi telentang di aliran sungai dan mulai mengeluarkan bau tak sedap. Petugas Basarnas dan BPBD mengevakuasi korban. Korban ditemukan mengambang sejauh lebih kurang 5 km dari titik awal jatuhnya. Korban dinyatakan tenggelam dan hanyut terbawa arus sungai pasca terjun dari atas jembatan jalur rel kereta api yang terbentang di atas aliran sungai di Kelurahan Selawan, Kisaran Timur. Ya, alhamdulillah pada hari ini hari ketiga, tim SAR gabungan BPBD Kabupaten Asahan dan Basarnas Tanah Balai berhasil menemukan korban. Korban ditemukan lebih kurang pada radius 5 km dari titik awal jatuh dalam kondisi meninggal dunia. Pertama kali ditemukan oleh masyarakat yang melihat korban, lalu melaporkan kepada kami. Kami langsung ke lokasi dan mengevakuasi korban. Dan sekarang korban sudah dibawa ke rumah duka. Setelah diserahkan ke pihak keluarga, korban rencananya akan langsung dimakamkan di pemakaman umum Kelurahan Kedai Ledang yang tak jauh dari rumahnya. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, kasus positif COVID-19 kembali bertambah di Kota Pematang Siantar. 3 pegawai Puskesmas Raya yang terletak di Jalan Raya Kelurahan Timbang Galung, Kota Pematang Siantar terkonfirmasi positif COVID-19. Untuk sementara pelayanan kesehatan pun dialihkan. Tiga pegawai Puskesmas Raya yang terletak di Jalan Raya Kelurahan Timbang Galung, Kota Pematang Siantar terkonfirmasi positif COVID-19. Untuk sementara pelayanan kesehatan pun dialihkan, sehingga Puskesmas ditutup hingga 14 hari ke depan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, 3 pegawai tersebut kini menjalani perawatan di rumah sakit di Kota Pematang Siantar dan Medan. Untuk menghindari penularan, seluruh pegawai Puskesmas Raya telah melakukan rapid test dengan hasilnya non-reaktif. Kepada masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan, pemerintahan Kota Pematang Siantar mengalihkan pelayanan sementara ke Puskesmas Kartini dan layanan kesehatan terdekat lainnya. Baik, sejak beberapa hari yang lalu memang ada perintah untuk mengalihkan sementara pelayanan dari Puskesmas Raya ke Puskesmas Kartini. Jadi memang sudah kita layani yang berobat yang tadinya dia wilayah kerjanya Puskesmas Raya, tetapi karena sementara ditutup dan dialihkan, kita sudah layani dan sudah kita lakukan pelayanan sesuai dengan standar. Joab Barita melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, seorang pegawai RSUD Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara yang bertugas di bagian radiologi berinisial TT terpapar COVID-19. Saat ini TT sedang menjalani perawatan di RSUD Pringadi Medan. Keterangan dihimpun dari juru bicara Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Humbang Hasundutan Hotman Hutasoid. TT merupakan petugas medis berjenis kelamin perempuan
yang baru saja melakukan perjalanan dari kota Medan pada tanggal 18 Agustus 2020. Pada tanggal 25 Agustus 2020, ia mengalami keluhan asam lambung disertai demam. Selanjutnya ia dirawat di RSUD Dolok Sanggul. Tanggal 26 Agustus, pasien di rapid test, namun hasilnya non-reaktif. Kemudian pihak RSUD Dolok Sanggul pada tanggal 27 Agustus 2020 melakukan foto toraks dan terdapat bercak di dada sebelah kanan pasien. Sehingga pasien di swab test di RSUD Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Hasil swab pada tanggal 28 Agustus 2020, pasien dinyatakan positif COVID-19. Lalu pasien dirujuk ke RSUD Pringadi Medan. Saat ini pasien menjalani perawatan intensif. Kondisi terkini pasien dinyatakan sudah berangsur-angsur membaik. Imbas dari petugas medis itu terkonfirmasi positif COVID-19, seluruh orang yang diduga memiliki kontak dengan pasien langsung di swab test. Saat ini pihak Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Humbang Hasundutan masih terus menunggu hasil swab dari RSUD Tarutung. Iya, di Kabupaten Humbang Hasundutan pada tanggal 28 bertambah warga Kabupaten Humbang Hasundutan atas nama Ibu Tete terkonfirmasi COVID-19. Pada tanggal 18 Agustus, Ibu Tete melakukan perjalanan ke luar daerah yaitu ke Medan. Pulang dari Medan, Ibu Tete mengalami keluhan sesak napas dan asam lambung. Akhirnya, pada tanggal 27 dilakukan foto toraks, ada bercak darah di sebelah kanan. Kemudian dilakukan pengambilan swab dan hasilnya tanggal 28 bahwa Ibu Tete terkonfirmasi. Sementara itu aktivitas di RSUD Dolok Sanggul masih berjalan normal meski sedikit lebih sepi dibandingkan hari-hari sebelumnya. Rahmat Tinton Banjarnahor melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, kasus dugaan korupsi pengerjaan jalan jurusan Amborgang Sampuara di Dinas PUPR Kabupaten Toba tahun anggaran 2017 dengan pagu mencapai 4,4 miliar rupiah, kini siap disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Kasus dugaan korupsi pengerjaan jalan jurusan Amborgang Sampuara di Dinas PUPR Kabupaten Toba tahun anggaran 2017 dengan pagu mencapai 4,4 miliar rupiah, kini siap disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Kasus tersebut telah P21 atau dinyatakan lengkap dan jaksa penyidik telah menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum. Dalam kasus ini, jaksa penyidik menetapkan 2 tersangka yang saat ini telah berstatus sebagai terdakwa. Kedua terdakwa adalah BS dan FH. BS merupakan seorang ASN dan berperan sebagai pejabat pembuat komitmen dalam proyek tersebut, sementara FH merupakan pihak swasta yang berperan sebagai penyedia barang dan jasa untuk pengerjaan proyek yang bersumber dari dana alokasi khusus. Dugaan kasus korupsi pengerjaan jalan terlihat dari kekurangan spesifikasi dan volume pekerjaan setelah dilakukan perhitungan oleh tim teknik Poltek USU. Untuk perkara jurusan pekerjaan jalan jurusan Amborgang dan Sampuara saat ini sudah masuk ke tahap 2, di mana sebelumnya perkara tersebut sudah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Jaksa Penuntut Umum. Jadi saat ini tahap 2 itu artinya penyerahan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum dari jaksa penyidik yang sekiranya nanti langsung akan kami limpahkan ke Pengadilan Negeri Tipikor. Demikian. Namun meski akan memasuki proses persidangan, kedua terdakwa tidak ditahan di rutan, melainkan hanya berstatus tahanan rumah. Alex Yetro Siagian melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Terima kasih masih bersama kami. Belasan ekor sapi jenis ongol milik Dinas Pertanian Kabupaten Toba yang ada di UPT Lambo, Kecamatan Laguboti terlihat kurus dan tidak terawat. Beberapa ekor sapi tampak tidak sehat. Berdasarkan keterangan Kepala Bidang Peternakan di Dinas Pertanian Kabupaten Toba, Robert Arwan yang dikonfirmasi pada Kamis 27 Agustus lalu, induk sapi ini dibeli pada tahun 2017 sebanyak 15 ekor dengan pagu sebesar 186,2 juta rupiah. Belasan ekor sapi ini direncanakan menjadi induk unggul dengan tujuan menambah pendapatan asli daerah atau PAD melalui penjualan anak sapi yang berhasil dikembangbiakan. Namun bukannya berkembang biak, namun sapi ini justru tersisa 13 ekor karena 2 ekor induk sapi dinyatakan mati. Hal itu diduga karena induk sapi tersebut tidak diberi perawatan yang baik serta pakan yang cukup. Untuk sapi yang di Lambu itu memang tidak ditampung biaya pakannya karena di IFS sudah ada 6 orang tenaga kerja kita honorer, jadi tugas mereka lah yang merawat dan memberi pakan untuk ternak sapi di Lambu. Robert menegaskan, tujuan hasil pengembangbiakan sapi tersebut bukan untuk dihibahkan kepada kelompok tani, melainkan untuk dijual. Alex Jetro Syagian melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, banyak daerah tanah air yang berpotensi menjadi destinasi wisata bagi turis mancanegara. Oleh sebab itu, warga di sekitar daerah wisata, khususnya remaja dan anak-anak, layaknya mengenal dan terbiasa dengan bahasa asing, terutama bahasa Inggris untuk memudahkan mereka berkomunikasi dengan turis yang datang. Inilah yang menjadi alasan sejumlah relawan mengajarkan bahasa Inggris kepada remaja dan anak-anak di Kampung KB, Bukit Gado-Gado, Kota Padang, Sumatera Barat. Sekalipun duduk beralaskan terpal, sejumlah remaja dan anak-anak yang berdomisili di sekitar Bukit Gado-Gado, Kota Padang tetap antusias mengikuti pelajaran bahasa Inggris. Pusat Informasi dan Konseling Remaja Kampung KB Bukit Gado-Gado mendatangkan relawan untuk mengajarkan bahasa Inggris guna meningkatkan kemampuan bahasa asing, sebab anak-anak dan remaja ini tinggal di kawasan wisata. Ketua Pusat Informasi dan Konseling PIK Kampung KB Bukit Gado-Gado, Destiawati menuturkan, kegiatan belajar bahasa Inggris ini sudah diadakan sejak dibentuk pada awal tahun 2020. Selain belajar bahasa Inggris, PIK Bukit Gado-Gado juga memberikan penyuluhan narkoba kepada remaja dan membuka kelas tahfidz. Kampung KB Bukit Gado-Gado adalah salah satu dari kampung yang menjadi perhatian pemerintah setempat untuk program peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Sebelumnya kami penyuluhan nabza kepada seluruh remaja di Kelurahan Bukit Gado-Gado. Ini yang kedua sih belajar bahasa Inggris, dan kalau ada sih yang lain tuh sosial gitu. Ada ke panti, bagian sembako. Ya katanya juga ada belajar tahfiz ya? Oh iya, tahfiz juga ada Kak. Terus sebelum ada PR, kami di sini juga ada membentuk remaja, kajian remaja gitu untuk belajar tahfiz gitu. Juga kami datangin juga gurunya dari luar. Kita ada sebanyak 4 kampung KB yang sudah kita laksanakan. Pertama di Kelurahan Batang Arau, yang kedua di Rawang, ketiga di Makair, dan ini yang keempat di Bukit Gado ini. Tapi dari sekian banyak itu memang ada 3 yang eksis dalam hal program Kampung KB. Nah, kita bangga di sini di Bukit Gado ini, PR-nya luar biasa aktivitasnya. Bagaimana meningkatkan SDM khususnya bagian anak kita yang berada di Kampung KB ini. Belajar bahasa Inggris gratis di alam terbuka yang digelar setiap hari Minggu bertujuan untuk membiasakan diri remaja dan anak-anak untuk lebih mengenal dan bisa menggunakan bahasa Inggris, terutama bila bertemu dengan turis mancanegara yang datang ke wilayah mereka.
Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Melani Friati, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi ini. Saya Kiki Nasution mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.